Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Adila. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah soal dengan menggunakan rumus Excel. Dan soal ini berupa daftar penjualan tiket pesawat pada tanggal 19 April 2021. Seperti yang terlihat di layar atau screen, terdapat tabel utama yang berisi soal. Kemudian di sebelah kiri terdapat 3 tabel bantu tujuan, tabel bantu menu makanan, dan tabel bantu kelas. Dan di bawah sini terdapat rumus yang akan menjadi acuan kita dalam menjawab soal. Baiklah, langsung saja kita akan mengerjakan kolom tujuan. Berdasarkan rumus, tujuan diambil dari 4 karakter pertama pada kode tiket. Berarti pada kali ini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP, dikarenakan tabel bantu tujuan berbentuk vertikal. Pengerjaannya ialah sebagai berikut, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value. Lookup value-nya di sini kita menggunakan kode tiket, tetapi hanya 4 karakter pertama saja. Jadi kita akan menggunakan rumus left, yaitu left, buka kurung, sorot sel yang berisi kode tiket, titik koma, 4, karena di sini kita hanya mengambil 4 karakter saja, tutup kurung, lalu titik koma, tabel array-nya, yaitu tabel array tujuan, dan jangan lupa untuk menekan F4 untuk mengunci. Lalu titik koma, 2, karena di sini tujuan berada pada kolom kedua. Titik koma, 0, tutup kurung, enter. Berdasarkan hasil didapatkan bahwa kode tiket SWLP merupakan penerbangan dengan tujuan Palembang Lampung. Lalu kita cek pada tabel tujuan apakah benar. Dan berdasarkan tabel tujuan, SWLP merupakan penerbangan dari Palembang Lampung. Lalu kita dapat menyorot atau memblok tabel kolom hingga ke bawah untuk menyalin format. Kemudian kita akan mencari harga. Berdasarkan rumus, harga diambil dari 4 karakter pertama pada kode tiket, dan pada tabel bantu, harga terdapat pada kolom ketiga. Maka kita dapat menyalin rumus tujuan, lalu mempaste di kolom harga, dan mengganti 2 menjadi 3. Karena pada tabel bantu tujuan, harga terdapat pada kolom ketiga. Lalu enter. Lalu kita dapat memblok sampai ke bawah, dan mengubah formatnya menjadi format accounting. Selanjutnya kita akan mengisi kolom kelas. Berdasarkan rumus, kelas diambil dari karakter kelima dan karakter keenam pada kode tiket. Dan tabel bantu kelas berbentuk vertikal, sehingga kita masih menggunakan rumus VLOOKUP. Pengerjaannya ialah sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya yaitu kode tiket, tetapi hanya dari karakter kelima dan keenam saja, sehingga kita menggunakan rumus MID. Buka kurung, sorot sel yang berisi kode tiket, lalu titik koma, 5 karena memulai dari karakter kelima, titik koma, 2 karena jumlah karakter yang ingin disorot yaitu hanya 2, yaitu karakter kelima dan karakter keenam, tutup kurung, titik koma, sorot tabel array, dan jangan lupa klik F4. Lalu titik koma, 2 karena di sini kelas berada pada kolom kedua. Lalu titik koma, 0, dan tutup kurung, enter. Dan kita dapat menyorot atau memblok sel hingga ke bawah untuk menyalin format. Lalu kita akan mengisi tabel menu. Berdasarkan rumus, menu diambil dari 2 karakter terakhir pada kode tiket, dan tabel menu makanan berbentuk horizontal, sehingga kita menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk pengerjaannya ialah sebagai berikut, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya yaitu kode tiket, tetapi hanya berada pada karakter kedua dari belakang saja, sehingga kita menggunakan rumus right, buka kurung lagi, sorot sel yang menjadi kode tiket, lalu titik koma, 2 karena hanya mengambil 2 karakter dari belakang saja, lalu tutup kurung, titik koma, kita sorot tabel array menu makanan, dan jangan lupa klik F4 untuk mengunci, lalu titik koma, 2 karena menu makanan berada pada baris kedua, dan titik koma, 0, tutup kurung, enter. Dan kita dapat memblok
sampai ke bawah untuk menyalin format dan mempercepat langkah. Selanjutnya kita akan mengisi kolom harga menu. Berdasarkan rumus, harga menu diambil dari 2 karakter terakhir pada kode tiket. Untuk mempercepat langkah, kita dapat mengcopy paste rumus menu, lalu disalin pada harga menu, dan diubah pada indikator 2 ini menjadi 3, karena pada tabel bantu menu makanan, harga menu terdapat pada baris ketiga, sehingga kita perlu mengubah 2 menjadi 3. Lalu enter. Dan dapat memblok sampai ke bawah untuk menyalin format, lalu mengubah format menjadi accounting. Lalu kita akan mencari diskon. Berdasarkan rumus, diskon memiliki syarat 5% untuk pembelian di atas atau sama dengan 700.000 dan 3% untuk pembelian di atas atau sama dengan 500.000. Untuk kali ini kita akan menggunakan fungsi if ganda, yaitu sama dengan if buka kurung, logical testnya yaitu yang pertama 5% untuk pembelian di atas sama dengan 700.000, berarti sorot kolom harga lebih dari sama dengan 700.000 berdasarkan rumus, lalu titik koma akan mendapatkan diskon 5%, yakni 5% dikali harga, lalu titik koma, fungsi if yang kedua yakni buka kurung, if, buka kurung lagi, logical test yang kedua itu 3% apabila membeli tiket di atas atau sama dengan 500.000. Berarti logical testnya sorot harga lebih dari sama dengan 500.000, titik koma, 3% dikali harga, lalu titik koma, 0, tutup kurung lagi, dan tutup kurung lagi, enter. Dan kita dapat memblok sel sampai ke bawah untuk menyalin format dan mengganti format menjadi accounting. Lalu kita akan mengisi kolom nama penumpang. Berdasarkan rumus, nama penumpang merupakan gabungan nama depan dan nama belakang, dan untuk kali ini kita akan menggunakan rumus concatenate, yaitu sama dengan concatenate buka kurung, sorot sel yang menjadi nama depan, titik koma, kutip 2, spasi, kutip 2, titik koma, lalu sel yang menjadi nama belakang, lalu tutup kurung, enter. Dan kita dapat menyalin dengan memblok sampai ke bawah. Lalu harga jual. Berdasarkan rumus, harga jual merupakan harga ditambah harga menu dikurang total diskon. Berarti rumusnya sama dengan sorot sel harga tambah sorot sel harga menu dikurang sorot sel diskon, lalu enter, dan dapat menyalin hingga ke bawah. Lalu di sini terdapat jumlah harga jual. Untuk menentukan jumlah kita menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan sum buka kurung sorot tabel, tutup kurung, enter. Untuk mencari rata-rata kita menggunakan rumus average, yaitu sama dengan average buka kurung sorot tabel, tutup kurung, enter. Untuk mencari harga jual terendah kita menggunakan fungsi minimal, yaitu sama dengan minimal buka kurung sorot, tutup kurung, enter. Dan untuk mencari harga jual tertinggi kita menggunakan rumus max, yaitu sama dengan max buka kurung sorot tabel, tutup kurung, enter. Dan jumlah harga jual di sini kita menggunakan rumus sum if, yaitu sama dengan sum if buka kurung range-nya range kelas, jangan lupa dikunci dengan F4, lalu kriteria. Untuk menambahkan kriteria kita harus menambahkan kutip 2, yaitu ekonomi, tutup titik 2, kutip 2, lalu titik koma, sorot tabel range harga jual, dan jangan lupa klik F4, lalu tutup kurung, enter. Lalu mengubah format menjadi accounting. Yang kedua itu jumlah harga jual kelas bisnis. Di sini kita menggunakan rumus yang sama, dan jadi kita dapat mengcopy saja untuk mempercepat. Copy, lalu dipaste, dan kita perlu mengubah kriteria ekonomi menjadi bisnis sesuai dengan permintaan soal. Enter. Lalu mengubah formatnya menjadi accounting. Dan untuk yang ketiga itu jumlah
harga jual kelas eksekutif juga dapat di-copy saja untuk memudahkan pengerjaan, lalu dipaste, dan kita perlu mengganti kriteria ekonomi menjadi eksekutif, lalu enter, dan ubah format menjadi accounting. Dan yang terakhir, total penjualan kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Di sini kita akan menggunakan rumus COUNTIF, yaitu sama dengan COUNTIF buka kurung, range-nya, dan jangan lupa dikunci dengan F4, lalu kriterianya diawali dengan petik 2, ekonomi berdasarkan permintaan soal, kurung. Untuk mencari total penjualan kelas bisnis dan eksekutif, kita dapat mengcopy saja rumus untuk mempercepat langkah. Copy ke sel kedua dan sel ketiga, dan kita perlu mengubah kriteria dari ekonomi menjadi bisnis. Lalu, maaf terdapat typo, menjadi bisnis. Lalu dari ekonomi menjadi eksekutif. Baiklah, inilah tutorial yang dapat saya berikan. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.